Dan pada video kali ini kita akan menggunakan dua buah function dari Python, yaitu print dan input. Pertama kita buka Explorer. Sini saya akan membuat sebuah folder, namanya katakanlah programmer tangguh. Sama seperti nama channel yang sedang teman-teman tonton. Kemudian saya pilih open with code. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu nih bahwasanya kalau teman-teman pengen ngoding, teman-teman mesti menggunakan aplikasi code editor. Dan aplikasi yang dipakai sih bebas ya, terserah. Tapi untuk saat ini saya menggunakan aplikasi namanya Visual Studio Code. Ini aplikasi yang dibuat oleh Microsoft ya. Jadi tapi aplikasi ini gratis dan memang ditujukan untuk coding. Sebenarnya ada banyak ya, nggak hanya Visual Studio Code saja. Misal teman-teman bisa pakai namanya Sublime Text ya. Tapi kalau Sublime Text ini kalau mau pakai bisa, nggak bayar, gratis. Tapi setiap kali nyimpan pasti ada semacam semacam pop up gitu ya, kita suruh upgrade. Silakan kalau mau pakai Sublime Text, mau yang versi gratis atau versi yang berbayar. Wah, ini dia nih harganya. Kemudian ada lagi yang text editor free, itu Atom. Ini Atom hampir-hampir mirip sama Visual Studio Code ya. Dan mungkin juga teman-teman bisa pakai Notepad++. Kalau yang biasanya pakai Notepad++ bisa pakai ini. Nah, ini dia. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya pakai Visual Studio Code karena saat ini Visual Studio Code ini yang paling banyak digunakan. Oke, kita coba untuk membuat sebuah program. Pertama kita buat sebuah file. Katakanlah namanya hello.py. Setiap file yang berisi kode Python itu selalu diakhiri dengan extension .py. Oke, kemudian kita coba menggunakan salah satu function bawaan dari Python, yaitu print. Jadi dalam bahasa pemrograman termasuk Python itu ada yang namanya function. Salah satu function di Python adalah print. Cara menggunakan sebuah function adalah dengan mengetikkan nama functionnya, kemudian diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini artinya kita memanggil sebuah function print. Beda lagi kalau seperti ini ya. Ini artinya kita nggak memanggil functionnya. Jadi functionnya itu tidak dieksekusi. Jadi cuma print doang, nggak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau kita menambahkan kurung buka dan kurung tutup, artinya kita memanggil, call. Jadi fungsi dari kurung buka dan kurung tutup setelah function ini adalah untuk memanggil function tersebut. Oke, kita coba. Dan yang ada di dalam ini tanda kurung buka dan kurung tutup ini disebut parameter. Jadi setiap function itu ada yang punya parameter, ada yang enggak. Kalau function itu enggak punya parameter, maka memanggilnya adalah cukup dengan kurung buka dan kurung tutup saja. Tapi ketika ada parameter, parameternya ada ditulis di dalam sini. Kita akan membuat sebuah program yang menampilkan tulisan hello world. Hello world. Nah, jangan lupa disimpan. Oke.
Nah, kemudian jadi di Visual Studio Code ini sudah ada terminalnya. Nah, ini terminal. Nah, jadi kita nggak perlu buka terminal lagi di sini, kemudian terpisah. Jadi terminal cukup ada di sini aja. Jadi satu dengan text editornya. Misal kita akan menjalankan sebuah file ini ya, apa yang akan terjadi? Untuk menjalankan kode Python, kita jalankan dengan melakukan perintah Python. Kemudian diikuti nama filenya, hello.py. Nah, kita coba, kita enter, apa yang terjadi? Nah, jadi print ini sesuai dengan dokumentasi di sini ya, prints the value to a stream or to sys.stdout by default. Artinya mencetak nilai ke stream. Stream itu ya anggaplah sebagai aliran data gitu ya. Atau to sys.stdout by default. Jadi sys.stdout ini katakanlah monitor, meskipun nggak selalu monitor sih sebenarnya. Tapi untuk saat ini bayangkan itu sebagai monitor. Jadi print ini akan mencetak nilai yang ada di dalam parameter tersebut ke layar monitor. Dan ketika kita panggil print, kemudian kurung buka, kurung tutup, dan kita masukkan parameter ini, yang muncul adalah hello world. Sekarang bagaimana dengan input? Apa yang bisa dilakukan oleh input? Input, kita coba parameternya masukkan nama Anda. Oke, kita simpan. Di sini kita bisa menyimpan dengan save ya, file save, tapi saya lebih suka pakai Ctrl S biar cepat. Kita coba sekali lagi, kita jalankan Python hello.py di sini. Nah, ternyata di sini program nggak berhenti, tapi masih terus jalan. Sepertinya saya disuruh masukkan nama ya di sini. Coba saya tulis nama saya Aditya. Nah, kemudian program baru berhenti. Artinya input ini, jadi kalau kita lihat dari dokumentasi yang ada di sini, input itu adalah read a string from standard input. The trailing new line is strip. Ya, jadi bahasa sederhananya baca masukan dari keyboard itulah. Dia akan menampil parameter ini adalah sebagai prompt. Nah, ya prompt ya. Jadi maksudnya adalah yang tampil di layar seperti ini. Nah, nanti input ini menunggu inputan dari kita. Kemudian setelah kita tekan enter, baru kemudian selesai. Oke, kita coba untuk menyimpan masukan tadi ke dalam sebuah variabel. Katakanlah saya punya variabel namanya nama, sama dengan ini saya kasih spasi aja kali ya, spasi. Ini saya kasih kolon sama spasi biar ada jaraknya. Kemudian di baris ketiga saya panggil function print lagi. Nah, tapi kali ini saya akan memasukkan variabel nama ini ke dalam print. Hello nama. Oke, saya simpan. Setelah itu saya jalankan lagi. Nah, ini saya hapus saja. Oke, saya jalankan hello world. Baris pertama adalah mencetak kalimat hello world. Nah, ini sudah terlaksana, tereksekusi. Kemudian baris kedua adalah menunggu user memasukkan sebuah string dengan diakhiri enter. Oke, saya masukkan nama saya Aditya. Nah, kemudian pada baris ketiga tercetaklah hello plus nama. Nah, kemudian tampillah tulisan hello Aditya. Nah, apa maksudnya?
Jadi pada baris kedua ini artinya adalah nilai dari yang didapat oleh pemanggilan fungsi input itu disimpan ke dalam variabel nama. Nanti kita akan mengupas lebih lanjut apa itu variabel. Yang penting, nah, teman-teman praktekkan seperti ini. Jadi yang pertama yang teman-teman mesti ingat-ingat adalah function. Print dan input adalah function. Ada banyak function di Python dan bahasa pemrograman lainnya. Tapi untuk saat ini saya perkenalkan dua function dulu, yaitu print dan input. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.